Kamu kerja keras setiap hari, kamu capek, kamu nyoba terus, tapi kenapa hidupmu tetap terasa kosong? Thomas Edison gagal 10.000 kali, tapi bukan itu yang menghancurkannya. Yang paling menakutkan adalah bagaimana kalau semua kerja keras itu gak ada artinya. Thomas Alva Edison lahir di Ohio tahun 1847. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang idealis yang pernah diburu karena gagasan politik. Ibunya mantan guru, adalah satu-satunya tempat Thomas menemukan cahaya. Tapi dunia tidak memberinya ruang. Di sekolah, ia hanya bertahan 3 bulan. Bukan karena malas, tapi karena ia berpikir terlalu cepat untuk sistem yang terlalu lambat. Guru-gurunya menyerah, lalu menyebutnya anak bodoh yang tidak bisa diajar. Itu bukan sekedar kalimat, itu tanda pengusiran awal dari sistem dunia. Ia dibuang dari sistem sebelum sempat belajar cara memahaminya. Tapi ibunya tidak membentaknya, tidak memarahinya. Ia tarik Thomas dari sekolah dan membentuk dunia kecil di rumah. Sebuah ruang di mana anak aneh itu bisa bertanya sebanyak mungkin tanpa dihakimi. Dari situlah Thomas kecil belajar satu hal. Kalau dunia tidak memberikan tempat, maka aku harus menciptakannya. Di masa remaja, Edison tidak menghabiskan masa mudanya dengan kemewahan atau pendidikan tinggi. Ia menjual koran di kereta api di usia 12 tahun. Bangun pagi, kerja, menahan lapar, membaca di sela waktu. Tapi di balik lelahnya, ia sedang merancang satu hal yang lebih besar dari uang. Alasan untuk terus bangun tiap pagi. Di gerbong belakang, ia bangun laboratorium kecil. Alat-alat sains, baterai, kabel, dan bahan kimia. Ia eksperimen sendiri. Hingga suatu hari, ledakan terjadi. Gerbong terbakar sebagian. Ia diusir dari pekerjaan, dicap sebagai orang berbahaya dan dihina. Tapi yang hilang hanya tempat. Yang tersisa adalah tekad. Aku belum tahu caranya, tapi aku tahu apa yang tak ingin kualami. Hidup yang terlalu tanpa pernah mencoba. Lalu kemudian Edison membangun kembali laboratoriumnya di Menlo Park, tempat sakral bagi imajinasi. Tapi itu bukan surga, itu ruang gelap, kotor, bau bahan kimia, dan sunyi. Ia bekerja 18-20 jam per hari. Tidur hanya beberapa jam di atas meja. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Dan hasilnya gagal. 10 kali gagal, 100 kali gagal, 1000 kali gagal, 10.000 kali, dan belum selesai. Tapi itu bukan cerita inspirasi. Itu cerita tentang seseorang yang takut hidupnya tidak pernah menjadi apa-apa. Edison tidak bekerja untuk menjadi kaya. Ia bekerja karena ia tahu jika ia berhenti sekarang, seluruh hidupnya tidak akan punya makna apapun. Lalu malam itu pun datang. Laboratoriumnya terbakar. Api menjalar cepat. Alat-alat eksperimen, catatan, hilang. Semuanya hangus. Orang-orang berdiri menangis menyesal. Tapi Edison, ia berdiri menatap apinya sendiri dan tersenyum. Ia malah berkata di dalam hatinya, lihatlah betapa indahnya api ini. Kita tak akan pernah melihat kebakaran seindah ini lagi. Di balik semua itu bukan ketegaran, tapi kesadaran bahwa kehilangan adalah bagian dari penciptaan. Api hanya membakar benda, tapi tidak bisa membakar tekad dari seseorang yang hidupnya bukan soal hasil, tapi soal arah. Beberapa bulan kemudian, lahirlah bola lampu. Satu cahaya kecil, tapi cukup untuk mengubah setiap malam manusia di seluruh dunia. Tapi bagi Edison, bola lampu bukan puncaknya. Itu hanya tanda bahwa segala kesakitan, kehilangan, dan kehampaan tidak sia-sia. Ia membangun sistem pembangkit listrik, menjadi pondasi teknologi modern, menjadi legenda. Tapi ia tetap berjalan ke laboratoriumnya, tetap bekerja, tetap menulis catatan. Karena ia tahu, aku bukan pencipta bola lampu. Aku adalah seseorang yang tak ingin mati dalam sunyi. Bukan kesuksesan yang membuat hidup berarti, tapi kesetiaan pada sesuatu yang hanya bisa dilihat dari dalam, makna yang tidak bisa diukir. Dan kamu yang capek kerja, tapi tetap merasa kosong. Kamu yang diam-diam takut. Semua ini ujungnya buat apa? Edison juga takut, tapi dia tidak lari. Dia menyalakan satu percobaan lagi, bahkan saat tidak ada yang percaya. Bukan karena dia yakin berhasil, tapi karena ia tahu lebih baik hidup terbakar. Dan tahu kamu tidak pernah mencoba cukup keras untuk punya arti. Yang takut hidupnya sia-sia adalah mereka yang ditakdirkan untuk menyalakan terang bagi dunia.